We strongly condemn the irresponsible and completely unacceptable missile attack launched against the inner perimeter of the Bushehr nuclear power plant, just meters from an operating energy unit. We have repeatedly warned Israel and the United States, which continue their aggressive military campaign against the Islamic Republic of Iran, of the categorical unacceptability of threatening the lives and health of the numerous Russian citizens remaining at the site who are part of the nuclear power plant's workforce. Tel Aviv and Washington must refrain from reckless attacks on nuclear infrastructure facilities, which pose a real risk of a radiological and environmental catastrophe throughout the region. We expect an unequivocal condemnation of this outrageous incident from the IAEA, which maintains safeguards at the Bushehr nuclear power plant. We expect an appropriate response from all responsible and reasonable members of the international community, and especially from the Gulf states, which stand to suffer the most. We call on the parties involved in the conflict to come to their senses and make efforts to achieve a swift ceasefire and de-escalate tensions. Continuation of hostilities is fraught with unprecedented negative consequences for the entire Middle East, including in the nuclear sphere, as we have repeatedly warned. Dalam perang melawan Iran, Israel justru memicu eskalasi dan konflik baru dengan negara lain. Negeri Zionis baru saja menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr di Iran. Pembangkit listrik ini banyak diisi oleh para ahli nuklir yang berasal dari Rusia. Nggak mengherankan, negeri beruang merah murka bukan main karena serangan Israel. Nampaknya negeri Zionis membangunkan beruang yang sedang tertidur lelap. Bukan nggak mungkin, Rusia bakal mengambil langkah turun ke medan tempur membantu Iran dalam perang. Seandainya benar, maka Cina juga siap menolong para sekutunya dengan memberikan bantuan berupa logistik untuk menghadapi perang panjang. Berapa lama Israel bisa bertahan apabila Rusia Cina terjun langsung ke dalam perang? Israel akan menemukan kiamatnya apabila kedua negara ini benar-benar terjun. Cetak Gol coba merangkum perang Timur Tengah semakin memanas. Israel cari gara-gara dengan Rusia sebagai berikut. Israel mencoba memancing amarah Rusia. Kalau ada negara yang kerap mencari gara-gara, Israel memang rajanya. Negeri Zionis memang layak disebut sebagai negara provokator dengan propagandanya yang sangat licik. Di saat perang melawan Iran bergejolak, Israel justru menyeret Rusia ke dalam konflik yang semakin memanas. Bersumber dari CNBC Indonesia, negeri Zionis baru-baru ini menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr. Sekilas memang tidak ada hubungannya dengan Rusia dalam serangan tersebut, sebab Israel menyasar langsung serangan ke salah satu kota terbesar di Iran, yakni Bushehr. Bushehr sendiri memang merupakan kota paling vital Iran selain ibu kota Teheran. Kota ini sendiri dikenal punya industri minyak hingga perusahaan nuklir yang tersebar di beberapa titik. Namun, pembangkit listrik tenaga nuklir ini punya hubungan dengan Rusia. Kremlin sendiri pernah meresmikannya pada tahun 2011 dan mendukung langsung proyek oleh pemerintah Rusia. Akibat serangan dari Israel, daerah sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Iran dikabarkan mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurut kabar, insiden ini terjadi pada pukul 19.00 waktu Teheran. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tidak ada kerusakan yang berarti di pembangkit listrik. Pihak berwenang juga menegaskan bahwa seluruh sistem pembangkit masih beroperasi normal. Namun, Rusia memperingatkan serius terhadap Israel. Kremlin meminta negeri Zionis untuk tidak menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir, apalagi merusaknya. Moskow dilaporkan telah mengirimkan surat protes formal melalui kedutaan besar di Israel. Langkah ini diambil karena Rusia menganggap Zionis telah mencari gara-gara. Pihak Rusia menekankan lokasi keberadaan personil mereka sebenarnya sudah diketahui secara luas. Serangan ini terjadi di dekat akomodasi para ahli menimbulkan kekhawatiran keamanan yang mendalam, tulis surat kabar Israel Maariv. Menurut Kremlin, serangan ini menjadi ancaman nyata untuk Rusia, sebab banyak tenaga ahli mereka yang masih bersiaga dan bekerja di dalam lokasi tersebut.
Para insinyur dan spesialis dari Rusia telah lama memegang peran kunci dalam menjalankan operasional tersebut. Hal ini menjadikan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr sebagai situs yang strategis. Vladimir Putin pernah mengatakan bahwa Rusia sangat bergantung dengan pembangkit listrik tersebut. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Moskow dikabarkan telah mengevakuasi sebagian personel. Namun pejabat Rusia memperingatkan serangan langsung terhadap fasilitas nuklir bisa mengakibatkan kebocoran radioaktif. Kalau ini terjadi, maka bisa mengancam keselamatan umat manusia. Apabila Israel menyerang nuklir, maka bakal menimbulkan dampak radiasi di seluruh dunia. Maria Zakharova meminta negeri Zionis untuk mau bertanggung jawab. Menteri Luar Negeri Rusia ini menegaskan bahwa serangan tersebut tidak dapat ditoleransi. Kami telah berulang kali memperingatkan Israel dan Amerika Serikat yang melanjutkan kampanye militer agresif mereka terhadap Republik Islam Iran tentang ketidakmungkinan mutlak mengancam kehidupan dan kesehatan warga Rusia yang tetap berada di lokasi tersebut, yang merupakan staf pembangkit listrik tenaga nuklir, kata Zakharova. Zakharova memperingatkan bahwa Amerika Israel agar tidak menyerang secara sembrono. Kami mengharapkan kecaman tegas terhadap insiden keterlaluan ini di IEA, di bawah jaminan IAEA, tempat pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr berada. Tambah Zakharova. Langkah tegas Rusia hadapi propaganda Israel. Apa langkah Rusia terkait serangan ke fasilitas budaya mereka yang dilancarkan Israel? Akankah negeri beruang merah membalaskan dendamnya dan akan menjadi konflik baru? Ini merupakan kali kedua Israel mencari gara-gara dengan Rusia. Kalau kamu sudah menonton video cetak gol di pertengahan Maret kemarin, negeri Zionis pernah menyerang pusat kebudayaan di Lebanon. Akibat serangan ini, fasilitas gedung milik Rusia hancur lebur dan rata dengan tanah. Kami akan menampilkan beberapa video dan gambar yang berhasil ditangkap dari berbagai sumber. Alexander Sorokin menyebut jika Israel telah mencari gara-gara terhadap Rusia. Kepala Russian House di Beirut ini menilai tindakan negeri Zionis telah menyalahi aturan internasional. Pasalnya, Israel menyerang fasilitas sipil yang tidak terlibat langsung dalam agresi. Belum lagi, fasilitas ini juga menjadi sangat penting untuk media pembelajaran serta program kerja sama di Lebanon. Di waktu yang sama, Israel juga menyerang konsulat Rusia yang berada di Iran. Akibat kejadian ini, konsulat Rusia mengalami kerusakan yang cukup berat. Rusia geram bukan main dengan taktik perang yang sedang dimainkan oleh Amerika Israel. Maria Zakharova menyebut, Amerika Israel sedang bermain-main dengan Rusia. Juru bicara Kremlin ini mengatakan serangan ke fasilitas diplomatik Rusia di Iran merupakan pelanggaran serius. Serangan terhadap perwakilan diplomatik merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap konvensi internasional, kata Zakharova. Menurut Zakharova, serangan tersebut sengaja dilakukan oleh Amerika Israel. Tujuannya agar Rusia terprovokasi dan menyeret negeri beruang dalam konflik Timur Tengah.
Serangan Israel ke kota Bushehr bisa jadi merupakan agenda Zionis untuk melemahkan rezim Iran. Negeri Paramullah hampir dipastikan benar-benar terpukul dengan serangan dari Zionis. Israel pun semakin di atas angin pasca mengklaim telah membunuh Ismail Khatib. Ismail Khatib merupakan seorang menteri intelijen Iran yang punya jam terbang cukup tinggi. Kematian Ismail dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pertahanan Israel Katz. Katz mengatakan kematian Ismail terjadi pada Selasa malam, 1 hari pasca kematian Larijani. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan sejenak pernyataan dari Israel Katz. התקיפות באיראן עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה. אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל לריג'אני וראש ארגון רצח בעם, הבסיג' סולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב, שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים מול ישראל ומדינות האזור. Mungkin di momen ini Israel berpikir bahwa Iran sudah terpukul hebat. Bagaimana bisa negeri Paramullah berperang tanpa kehadiran banyak tokoh kunci mereka di medan tempur? Namun Iran bukanlah bangsa yang lemah dan dengan mudah ditaklukkan. Kematian Larijani bukan alasan negeri Paramullah untuk tidak membalaskan dendamnya. Rudal Iran berhasil menghujani langit Tel Aviv. Sistem Iron Dome negeri Zionis lagi-lagi tidak bekerja dengan sempurna untuk mencegat serangan rudal berjenis HIMARS. Rudal ini memicu kebakaran hebat di sejumlah kawasan padat penduduk di Tel Aviv. Kematian Larijani juga meninggalkan duka mendalam untuk Rusia. Larijani sendiri dikenal cukup dekat dengan Vladimir Putin. Kremlin bahkan mengutuk keras pembunuhan yang diperbuat Israel. Kami dengan keras mengutuk tindakan yang bertujuan mencederai atau bahkan membunuh pimpinan Iran yang merdeka dan berdaulat. Kami mengutuk tindakan ini seperti itu, kata Peskov. Menurut Peskov, tindakan pembunuhan Larijani yang dilakukan Israel tidak dibenarkan. Namun kecaman dari Rusia nampaknya tidak diindahkan begitu saja oleh Israel. Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Toseo yang harganya ramah di kantong buat anak sekolahan. Cek linknya di bawah ini. Bagaimana langkah Amerika Israel menghadapi Iran? Dengan terganggunya Rusia atas tindakan Israel, apakah langkah yang akan diambil Kremlin? Bagaimana Israel Amerika bisa bertahan dengan kemarahan Iran? Bukan gak mungkin Rusia akan membantu Iran untuk melemahkan kekuatan Israel Amerika. Bahkan negeri beruang merah bersedia untuk membantu Iran membalaskan dendamnya. Rusia dilaporkan akan memperluas kerjasama intelijen dan militernya membantu Iran. Vladimir Putin diketahui membantu penyediaan citra satelit yang berada di Iran. Moskow juga meningkatkan teknologi drone untuk membantu Teheran membidik pasukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Langkah Moskow dinilai sebagai upaya untuk menjaga mitra terdekatnya. Menurut laporan Wall Street Journal, bantuan ini mencakup komponen drone Shahid yang dimodifikasi. Komponen ini dipakai Iran untuk meningkatkan sistem komunikasi, navigasi, dan akurasi serangan. Iran sendiri mengaku terbantu dengan bantuan yang datang dari Rusia. Sebab drone-drone milik negara Paramullah sulit untuk dilenyapkan oleh Amerika Israel. Bahkan Trump mengakui jika drone Shahid sangat sulit dicegat. Negeri Paman Sam harus mengalami kerugian hingga miliaran dolar karena mencegat drone seharga 300 juta rupiah saja. Bagaimana langkah Amerika Israel seandainya benar Rusia membantu Iran? Mungkin negeri Paman Sam dan Zionis akan terpukul hebat. Namun justru Trump menyampaikan bahwa dirinya telah memenangkan peperangan. Namun justru sang presiden masuk ke dalam jebakan negeri Paramullah. Ini sudah diteliti oleh pengamat bernama Tamer Ajrami.
Seorang akademisi ilmu politik ini menilai jika Amerika Serikat tidak belajar dari kegagalan sejarah. Trump tidak hanya gagal belajar sejarah, ia juga gagal belajar dari apa yang terjadi saat ini, kata Ajrami. Dapatkan 3 celana pendek yang sangat nyaman dengan harga 100.000 saja. Buruan check out sebelum promo berakhir. Itulah ulasan perang Timur Tengah semakin memanas. Israel cari gara-gara dengan Rusia sebagai berikut. Bagaimana pendapatmu? Akankah dengan potensi turunnya Rusia membuat nyali Donald Trump dan Benjamin Netanyahu ciut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.